Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, kali ini tarikan kartu tarotnya untuk membaca energi dia, seseorang yang saat ini sudah meninggalkan dirimu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana dia sekarang ke kamu dan apakah dia menyesal begitu ya. Dan untuk pembacaan terakhirnya kita akan cari tahu bagaimana langkah dia berikutnya dalam relationship kalian ini. Apakah dia akan kembali atau dia akan beneran blast pergi gitu ya. Oke, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai. Kita cari tahu dulu ya, menyesal tidak ini si kawan udah ninggalin kamu. Oke, di sana, berikutnya di sana, berikutnya di situ. Sebenarnya sempet ya ada penyesalan di situ ya. Nah, jadi yang kok kayak ketika kamu ketika kamu kayak sudah terlihat di situ ya, seperti tidak lagi mengharapkan dirinya. Nah, di situ dia terasa aja gitu secara dunia batinnya dia gitu ya, kayak kesentil gitu bahwa dia bukan lagi orang yang kamu harapkan. Nah, dia bukan lagi orang yang kamu dambakan. Nah, jadi karena pengetahuan dia tentang bagaimana kondisinya kamu, itu tuh justru kayak bikin dia gamang gitu ya. Bikin dia sepertinya meragukan apakah memang keputusannya dia melepaskan kamu itu tuh sudahlah keputusan yang benar gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat di sini tuh pasti orang ini tuh sempet ya coba untuk ngedeketin kamu kembali. Nggak tahu itu dengan cara terang-terangan atau ya dengan cara berpura-pura seperti yang hanya sebatas kayak say hello saja, tapi sebenarnya di balik dari tindakannya dia yang say hello sama kamu itu tuh mau ngelihat potensi apakah dia memang masih diizinkan oleh dirimu untuk mencoba kembali ya, membangun kedekatan dengan kamu gitu ya. Nah, beberapa ini tuh kayaknya menyaru, pura-pura jadi orang lain, pakai akun fake gitu ya, untuk melihat gitu loh kondisinya kamu. Apakah dengan akun fake ini, katakanlah ya kalau dia nekat pakai akun fake, dia colek kamu, dia yang kayak pura-pura ngajak kamu kenalan, apakah di situ kamu membuka diri kepada person baru atau kayak gimana gitu, supaya dia bisa membaca peta bagaimana dia ini tuh chance-nya untuk diterima kembali oleh dirimu gitu ya. Atau dia sebatas intip-intip saja di sana gitu ya, kira-kira apakah kamu sudah upload foto cowok baru, kamu udah upload aktivitasnya kamu yang super riweh gitu ya, super sibuk gitu ya. Nah, jadi yang kayak kalau kamu ngupload dirimu itu tuh super sibuk, wah kamu berarti udah happy gitu ya. Kamu berarti sudah beradaptasi dengan ketidakadaan dirinya. Nah, jadi di situ tuh bisa dia baca, wah ini udah sibuk nih, berarti jangan-jangan dia udah nggak butuh nih sama aku nih gitu ya. Atau kamu mungkin yang masih kayak ngupload status galau gitu ya. Wah, kalau kamu nguploadnya status galau, ada kesempatan ini. Nah, tetapi ketika dia ngintip ya, ketika dia coba nge-approach kamu dengan cara-caranya dia kayak ngelihat bahwa kok rasa-rasanya kamu udah ogah nih gitu ya. Yang dia tangkap kesan ya, kesan ketika dia coba ngedeketin kamu kembali, yang dia tangkap kesannya di situ adalah sepertinya kamu udah nggak mood lagi sama dia gitu loh. Sepertinya kayak mungkin kamu udah sakit hati gitu ya, mungkin kamu kayak juga merasa wah ini tuh sudah tepat berpisah dari dirinya gitu ya. Ibaratnya kayak kamu udah siap lah gitu kalau untuk melangkah di hari-hari berikutnya kamu tanpa ditemani oleh dia. Nah, itu ya asumsinya dia, prediksinya dia, hasil dari observasinya dia melihat
gerak-geriknya kamu. Tapi mungkin kamu aja yang kayak enggak kok, aku sebenarnya masih mau menerima dia, misalnya seperti itu ya. Tetapi bukan itu kesan yang ditangkap oleh si seseorang ini. Seperti kayak kamu itu tuh udah nutup pintu hatinya kamu sama dia, entah gara-gara kamu sakit hati ya, gitu ya. Kamu udah kecewa berat sama dia, gitu ya. Kamu merasa tersinggung, enak-enak aja. Dianya udah pergi, nggak tahu-taunya nongol datang lagi. Nah, itu kan bisa aja ya. Nah, jadi yang kayak udah udah salah nih, langkah gua udah salah nih gitu dia ya. Aduh, udah salah main nih, udah salah menilai dirimu nih gitu ya. Nah, jadi kayak dia itu tuh sempet, ih bodohnya aku gitu ya. Aduh, kenapa ini yang diambil, kenapa kemarin bilangnya putus gitu ya, kenapa kemarin mintanya cerai gitu ya, ngapain kemarin kabur dari rumah misalnya gitu. Jadi setelah dia pun nampaknya ketika masa-masa awal gitu ya, kalian berpisah gitu kan, dia mungkin sempat itu tuh yang pede banget gitu loh. Tanpa kamu mantap lah hidupnya dia gitu ya. Ketemulah dia sama cowok yang lebih maco dari kamu, cewek yang lebih bahenol dari kamu. Ketemulah dia itu tuh dengan kehidupan asmara yang lebih mengesankan gitu ya. Wow, awal-awalnya mantap betul dia ya, pede dia ya, percaya diri dia gitu. Tapi ya setelah hasil dari petualangannya dia dan membandingkan dengan bagaimana dia dengan kamu, mari lihat ada juga di sini tuh kayak pemikiran bahwa masih enakan sama kamu ya, gitu. Ya, masih enakan sama Libra nih, gitu. Ya, jadi ada penyesalan di sana gitu ya. Nah, kemudian lagi dia ini tuh mari lihat pasti ngintip-ngintip kamu ini kan, yang kayak kata Mari tadi. Lah, sekarangnya kamu ini tuh kok makin glowing gitu ya. Kok makin oke kamunya gitu ya, kok makin sukses dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak yang menilai ada satu perubahan dari dirimu, dan perubahan itu tuh kok perubahan ke arah yang positif gitu ya. Kok jadi makin lebih baik hidupnya kamu gitu. Jadi kayak ngelihat look fisiknya kamu beberapa saat setelah kalian berpisah, makin ada daya tariknya gitu ya. Bagaimana kehidupannya kamu kok kelihatan makin seru di situ. Nah, itulah jadi kayak mari lihat ini tuh double sakitnya ya. Dan ya nggak bisa ini dibilang orangnya tidak mendekati kamu. Pasti udah pernah dia datang kembali mencoba untuk ini ya, nyempilin dirinya dia kembali di hidupnya kamu gitu. Tapi ya dia lihat bahwa itu seperti upaya yang sia-sia gitu ya, usaha yang sia-sia. Ada juga di sini mari lihat tuh ketersinggungannya dia ya. Setelah dia coba lagi untuk deketin kamu dan dia lihat itu gagal ya, upayanya gagal, wah kecewa berat. Nah, ini kalau dia usianya masih 30-an ya, 30 ke bawah ya, 37 tahun ke bawah, ini tersinggung orangnya ya, mari nampak dia tersinggung gitu ya. Jadi kok kayak harga dirinya dia itu tuh rasa-rasanya terhina gitu loh dengan dirimu yang tidak mau lagi kelihatan tertarik ke dia gitu. Dirimu tidak mau lagi membuka diri ke dia gitu ya. Jadi kayak pesonanya dia di matanya kamu, dia rasa itu tuh udah berkurang gitu. Nah, jadi kayak aduh gitu ya, ada rasa malu di sana. Malu itu tuh gara-gara ya harga diri dianggap, atau nilai diri ya dianggap itu tuh sudah tidak istimewa lagi ya, sudah tidak berharga lagi bagi kamunya. Nah, jadi di situ tuh agak-agak ngamuk sedikit. Ya udah, kalau kamu nggak mau lagi sama aku gitu ya, udahlah, nanti aku cari yang lebih mantap dari kamu, lebih cantik dari kamu, lebih sukses dari kamu, lebih kaya dari kamu gitu ya, lebih segala-galanya dari kamu. Lihat ya gitu. Jadi ini tuh mari nampak untuk energi dia saat sekarang itu tuh yang kayak
buru-buru ya, ada di situ ketergesa-gesaan mau ngebuktiin dirinya dia gitu ya. Jadi yang oke, dia tadinya menyesal ya sudah ninggalin kamu, kemudian dia datang lagi dan kamu menolak dia, begitu ya prediksinya dia, kamu menolak dia. Nah, nanti di sini dia itu tuh kayak yang mencoba mau bikin kamu menyesal sudah menolak kehadirannya dia kembali di hidupnya kamu, gitu ya. Itu dia punya rencana. Kamu harus menyesal ya, sudah tidak mau lagi membuka dirimu untuk aku gitu. Nanti kamu lihat ya, nanti aku jadi lebih ini, nanti aku lebih jadi itu dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kayak hidup dia untuk di saat ini itu tuh ya sembari menikmati hidupnya dia, sembari juga di sana ya tadi mau ngebuktiin sama kamu gitu loh ya, bahwa udah keliru besar ya, dirimu itu tuh malahnya ngebuka diri pada kehidupan baru, bukannya mau membiarkan dia kembali hadir ke dalam hidupnya kamu. Nah di situ ya. Jadi akhirnya ini tuh seperti hubungan yang mau ngebales gitu, mau balas-balasan gitu ya, balas-balasan sama kamu gitu. Walaupun mungkin kamu aku nggak mau urus lagi, aku nggak mau punya urusan lagi sama dia gitu ya. Nah itu urusannya kamu ya, itu ya terserah kamu mau kayak gimana menyikapi berikutnya hubungan kalian ini. Tapi yang mari baca di sini itu ya energinya dia gitu ya. Nah jadi yang kok kayak ingin dia satu saat itu tuh bisa tepuk dada di hadapan kamu, lihat aku udah seperti apa ya, aku orang yang kamu tolak ini, aku orang yang tidak lagi kamu izinkan hadir dalam hidupnya kamu ini, lihat aku ini tuh sudah seperti apa. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tuh agaknya seperti ada dramanya dia ya, dia yang tinggalin kamu gitu, tapi kemudian dia yang kemudian merasa dicampakkan olehmu gitu ya. Jadi di sini tuh ada kayak perasaan menjadi korban dianya ya. Korban tidak dihargai upayanya dia kembali ke hidupnya kamu gitu ya. Nah, jadi korban dia dan dia bilang aku nggak mau jadi korban terus-terusan gitu ya. Nanti kamu lihat seperti apa orang yang kamu korbankan ini demi dirimu sendiri. Kayak gitu dia ya. Jadi kayak ada sisi aneh gitu ya, aneh gitu, kayak anak remaja yang lagi tantrum gitu. Di situ ya, udah melakukan udah mengambil satu keputusan, melakukan satu tindakan, tapi kemudian dia sesali dan orang dia tunjuk sebagai tanda kutip ya pelaku kejahatannya gitu loh ya. Jadi ya mungkin seseorang ini tuh kan yang kayak ingin banget gitu loh, dia mau melakukan apa kamunya manut, kamunya ngikut gitu loh. Dia mau pergi ya kamu bebaskan dia pergi, dia mau datang lagi ya kamu terima dia datang lagi gitu. Agak-agak ada egonya ya, ada selfnya, ada self-centrisnya di sana ya, ada egoisnya ya. Ego di sini tuh udah berubah menjadi ego yang tidak sehat, jadi ada egoisnya di sana sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak kamu itu tuh dianggap ya seperti ya terminal cinta ya. Siapa kemarin tuh mari baca ada di kolom komentar. Jadi kamu ini tuh seperti mau digambarkan seperti terminal cinta gitu ya. Ketika dia salah mengambil keputusan, kamu masih mau menerima dirinya gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kayak saat ini tuh memang lagi buru-buru dia ini ya, lagi tancap gas dia ini, biar dia bisa tanda kutip ya melakukan pembalasan tadi untuk kamu ya, biar kamunya itu tuh ngerti gitu loh bahwa ya kamu udah menyia-nyiakan dia, kamu udah menyia-nyiakan kesempatan kesekian kali yang dia berikan ke kamu. Jadi di sini tuh ibaratnya kamu rugi gitu lah, kamu rugi tidak bersama dengan aku, itu yang mau dia buktikan ya di sana. Itu energi untuk sementara. Ya, jadi kayak yang dia lihat bahwa saat ini tuh kamu udah mampu banget gitu ya untuk self care ya, kamu udah mampu banget
untuk self love-nya kamu gitu ya, self love. Nah di situ tuh tindakan self love-nya kamu ini tuh kayak bikin kamunya kelihatan jadi lebih mempesona ya. Jadi kok kayak ada terjadi perubahan besar yang dia lihat dari kamunya. Dan nampaknya untuk saat ini tuh dia lihat ya, kamu udah move on, kamu udah healing dari dia. Gitu ya. Udah yang kayak kamunya itu tuh bisa let go gitu ya, bisa melepaskan dia. Kamu udah siap dengan kehidupannya kamu yang baru. Nah, seseorang ini tuh bisa kayak nganggep bahwa terlalu cepet ya. Dia lihat kok terlalu cepet kamu itu tuh menunjukkan ketidaksetiaannya kamu sama dia. Dengan cara kamunya itu tuh di saat ini sudah move on, kamu udah let go dari dia. Itu tuh justru jadi kayak kamu dapat penilaian negatif dari seseorang ini. Gitu ya. Segampang itu gitu ya, segampang itu kamunya bisa tidak lagi gitu loh, bisa tidak lagi menunggu dia gitu ya. Walaupun mungkin kamu bilang, ih enggak lah, enggak cepet kok, aku butuh sekian bulan, aku butuh sekian tahun untuk dalam kondisi tenang, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi siap dengan masa depanku gitu ya. Tetapi tidak demikian menurut si seseorang ini. Jadi ibaratnya gini, walaupun dia udah ninggalin kamu udah 1000 tahun gitu ya, tapi menurut dirinya gitu ya, wah 1000 tahun itu tuh masih durasi waktu yang singkat itu gitu. Nah, pokoknya ini tuh udahlah ya, bisa mengada-ngada juga lah ini gitu kan. Lah terus jadi maunya dia kamu itu tuh masih nangis-nangis terus, masih patah hati terus, masih merana terus. Maunya dia seperti itu. Lu enggak lah, kamu mana mau ya kan. Energinya kamu di sini, kamu maskulin ya, baik pun kamu itu tuh cewek, tapi energi maskulinnya kamu kuat. Kalian kan Libra gitu ya. Nah jadi kok kayak untuk berseduh sedan sampai seumur hidupnya kamu, lu enggak banget lah bagi kamu gitu kan. Ya kamu juga penting gitu, merasa penting gitu ya untuk bisa menguasai hidupnya kamu sendiri. Bukan terdampak dari bagaimana cara orang lain berlaku ke kamu. Kamu kan nggak mau jadi korban terus. Lah ini kartu raja. Ya kamu tahu, lah ini hidupnya aku, gitu kan? Ini hidupnya aku ya. Aku harus mengendalikan hidupnya aku. Aku boleh patah hati, tetapi nggak boleh patah hati melulu. Nggak boleh begitu aja dalam keadaan down gitu ya. Nah makanya seseorang ini tuh kok kayak ketika kamu sudah kelihatan baik-baik saja tanpa dirinya, karena ini ya, kamu udah kelihatan baik-baik aja tanpa dirinya, kamu dilihat di situ tuh, ini tuh kok gini banget sih, kok nggak baik sih, kok dia gini sih gitu. Ngapain pula dia cepet-cepet move on, cepet banget healingnya, nggak, jangan-jangan, mau itu, namanya tadi dia berdramatis kan, Mari bilang kan. Mau itu dia mengada-ngada gitu, menciptakan sesuatu yang jadi omong kosong gitu ya di kepalanya dia. Misal, jangan-jangan ketika masih dengan aku, dianya udah selingkuh sama yang lain. Atau dianya udah memang gak cinta lagi sama aku ketika kami masih bersama. Gitu. Kok iya banget ini Libra, cepet tancap gas move on-nya dari aku. Aku mau balik, dianya gak terima. Nah, ada apa di situ waktu kami bersama? Gitu dianya ya. Jadi ya, bukan satu hal yang melegakan ternyata ya di mata si pasangannya kamu ini tuh, si mantannya kamu ini tuh, ketika kamunya sudah bisa beradaptasi, melangsungkan hidupnya kamu tanpa dia gitu ya. Tapi justru itu tuh dibalikkan menjadi satu hal yang, nah ini nih kamu nggak bener nih, kamu nggak boleh sebenarnya nolak aku gitu ya. Kamu harusnya di saat ini tuh masih sedih-sedih gara-gara aku tidak bersama dengan kamu. Harusnya ketika aku toel kamu sedikit, wah kamu udah langsung kayak pujuk rayu aku lah harusnya. Kamu bilang lah biar jangan pergi, biar ya ayo bersama lagi gitu ya. Tapi kok kelihatan saat sekarang kamunya sudah
jalan mantap dengan dirimu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di sini, apakah dia di masa depan akan coba untuk datang lagi sama kamu? Datang, ya, masih akan coba datang lagi ke kamu. Nah, nanti dia datang lagi ke kamu, ini tuh sekitar nggak nyampe 2 tahun dari sekarang ya. Kamu lihat video ini tuh kapan? Hitung aja ya, karena ini energinya timeless. Kamu mau bertemu dengan video ini tahun 2026 atau 2010 pun, walaupun ini videonya mari buat di tahun 2024, tapi ini tadi sudah mari niatkan dia untuk timeless ya. Nah, kamu hitung aja 2 tahun setelah kamu menyaksikan video ini, kurang dari 2 tahun sejak kamu menyaksikan video ini, kamu akan lihat orang ini tuh akan datang lagi. Gitu ya, pasti dia akan nongol. Tapi dia nongolnya itu tuh ketika dia rasa percaya dirinya sudah naik ya. Sekarang ini kan rasa percaya diri dia anjlok ya. Kok ternyata dia itu tuh tidak sebegitu wow-nya gitu di mata kamu. Jadi kayak dia menganggap dia sudah kayak selevelan sama dewa-dewi gitu ya. Udah selevelan artis papan atas gitu ya. Tiba-tiba kepercayaan diri dia kan kamu smackdown-nya pang gitu ya. Nah, jadi benar-benar terdampak dia gitu loh. Kamu dengan cara cuek tidak mau membalas chatting dia. Kamu nggak mau merespon ketika dia memanggil kamu ya, dari telepon misalnya. Atau kamu itu tuh kelihatan ogah ketika berjumpa langsung dengan dia. Mukanya kamu masem gitu ya, gestur tubuhnya kamu tidak bersahabat gitu ya. Nah, jadi itu kayak kamu bikin dia mempertanyakan tentang dirinya, meragukan tentang dirinya gitu ya. Jatuh dia, hancur itu harga dirinya dia dengan cara sikapnya kamu ke dia gitu ya. Atau bagaimana cara kamu melangsungkan hidupnya kamu, dia lihat wah kamu itu tuh udah ngupload tentang healing-healingnya kamu ya, jalan-jalan kemana gitu ya, apa yang kamu lakukan, bagaimana aktivitasmu dengan sahabat-sahabatmu, atau jangan-jangan ya kamu tiba-tiba ngupload kalau kamunya udah nikah sama yang lain misalnya gitu ya. Nah, itu tuh yang kayak wah nggak bener banget gitu. Nah, jadi kan kamu udah bikin dia lebur-lebur nih ya, hancur lebur nih ya. Nah, jadi itu tadi dia butuh waktu 1 tahunan lebih berarti di sini ya. Dia butuh 1 tahunan lebih untuk berani nongol lagi di hadapannya kamu gitu ya. Ketika dia energinya untuk hadap-hadapan sama kamu itu tuh udah ada ya, udah lebih besar daripada saat sekarang ini. Nah, dan ini sedikit ya, ketika nanti dia datang ke kamu, dia itu tuh lagi deket tuh sama cowok baru ya, sama cewek baru gitu ya. Jadi kok kayak iyalah dia diterima oleh orang lain di situ tuh kan, iyalah wajar ya, secara otomatis kayak wah aku nih diterima nih sama orang baru gitu ya. Nah, buktinya ini tuh si Fulan mau kok sama aku. Nah, jadi kayak merasa bahwa sudah berharga karena penerimaan orang lain. Nah, disitulah dia makanya berani datang lagi untuk toel-toel kamu gitu ya. Pede-pede aja ini gitu ya. Enggak, nanti ya setelah dia punya kedekatan dengan orang lain, setelah dia mungkin juga kayak udah sibuk dengan perawatan diri, udah sibuk dengan segala macam lah gitu ya, upaya-upaya dia meningkatkan siapa dirinya gitu ya. Atau jangan-jangan ketika dia sudah semakin berhasil mensugesti omong kosong dirinya yang selevel dewa-dewi tadi ya. Nah, baru di situ dia datang lagi nanti ke kamu gitu ya. Urusan mau kamu terima nggak kamu terima itu haknya kamu ya. Tapi itu yang mari bacakan di sini. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koinnya untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya, Libra. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak ya pastilah ya, hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja. Oke, mari awali dari inisial Y. Ada Yanto, V, vitamin, C, ada Canda, N,
nanti, G, gunung, J, jalan, U, udara, R, ramai, T, tali, O, orang. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Aquarius, Pisces. Di sini ada energi dari Scorpio, masuk energi dari Capricorn, ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Scorpio lagi, hadir energi dari Aries, Sagittarius di sini, dan ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.